Sobat Aloha, sebelum ke video jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Follow juga Instagram kita di aloha.channel. Selamat menonton. Hai soal-soal Sobat Aloha. Mas, keluar mas, please mas, keluar mas, mbak atau siapapun, please keluar. Tunjukin, aduh apa ya wujudnya Mbak ya. Nah, Sobat Aloha, kita hari ini bakalan kedatangan bintang tamu yang lumayan viral di dunia musik. Permusikan, terutama musik. Permusikannya spesifik reggae. Spesifik di musik reggae, gitu. Seperti itu. Oke lah, tanpa banyak basa-basi, kita tampilnya yang berikut kan. Here we go. Yeay. Akhirnya kita tidak kita nggak ngobrol sama yang nggak kasat mata ya Ma ya. Ini kelihatan. Ini bener-bener kasar di mata. Kasar banget pasir. Oke Sobat Aloha, kita tampilkan siapakah ini Mak? Bobby Nyoy. Yaman. Enak banget, Bobby Nyoy. Bobby Nyoy, here we go. Apa kabar? Sehat Bang. Mantap. Sehat ya? Sehat gak? Waras? Waras. Oke, gue nggak memperkenalkan diri lah, biar Bobby sendiri yang memperkenalkan diri. Iya dong, harus gitu dong. Siapa sih Bobby Nyoy Iya dong, ini? iya harus inisiatif dong. Oke. Monggo silahkan. Siap. Nama saya Bobby Nyoy. Nyoy apanya sih? Bobby Nyoy ya. Ada story-nya berarti kan? Ada Yang dong. itu. Oke, abis Boleh, ini harus boleh. Siap. kupas. Ya, oke. Saya Bobby Nyoy, saya penyanyi reggae dan ya udah, dan saya penyanyi reggae. Udah itu aja intinya. Asli dari Bali. Asli dari Bali? Yes. Oke, go. Bali. Putra Bali. Yaman. Nggak kelihatan kayak Bali ya? Oke. Kayak gitu dikit lah. Si Nyonya itu tadi apa artinya? Bobby Nyoy itu. Jadi kan nama Bobby itu kan banyak Bang. Kan Bobby ini. Sorry, Bobby biasanya kalau di kita apa? Botak biadab. Nah, itu. Demi menghindari botak biadab tersebut ya kan. Persepsi Ya. tersebut. Jadi nggak semua Bobby botak kan gitu. Ya. Dan kali ini Bobby yang ini banyak rambutnya gitu. Nyo itu sebenarnya singkat nama sih dari nama Bali yang setiap orang Bali punya. Nyoman, yes. Kalau begitu, nama asli Balinya siapa? Kalau nggak keberatan ya, Nyoman la. Itu ya. Itu. Kalau Nyoman berarti anak keberapa ya? Anak ketiga atau anak keenam. Setiap putaran ketiga dia Iya. ada. Oke, berarti anak ketiga. Apa keenam? Keenam. Anak keenam. Rame ya? Wow. Rame. Bukan bungsu berarti kan? Masih ada lagi? Bungsu sih. Oh bungsu Ya. jadinya. Oke, anak keenam, anak terakhir berarti ya dari 6 bersaudara. Ya kebetulan pas tuh nggak bikin lagi mereka kan jadi ya udah. Produksi selesai. Ya produksi. Pabrik tutup. Pabrik stop. Pabriknya tutup udah. Pabrik udah stop segitu saja. Oke. Kira-kira begitu. Oke. Terus Bobby sejak kapan sih suka reggae dan kenapa memilih memfokuskan diri memang khusus di reggae? Ya. Kalau untuk main musik, Nah, awalnya deh suka Awalnya musik deh, gimana awalnya gitu kan? deh. Awalnya suka musik gimana tuh? awalnya suka musik sebenarnya karena dari keluarga kan, mama, papa, kakak semua, mereka semua pemain gitu. Dalam artian Musisi. ada yang, ya musisi lah. Ada Ya, yang nyanyi, ada yang main saxophone, ada yang main keyboard, apapun. Terus kita aku paling kecil ngikut dong kakak sama abang ngapain nih. Iya. Itu akhirnya iseng-iseng sih awalnya mungkin namanya Karena anak kecil ya Bang, influence ya. keluarga Iya. gitu ya. Anak kecil ngikutin, ini main ini ikut. Akhirnya sampai ini belum ke reggae sih Kak, belum ke reggae. Oke. Seiring berjalannya waktu banyak musik yang aku pelajarin. Iya. Karena aku memang kebetulan suka belajar gitu. Musik pertama apa yang dimainin sebelum reggae? Aku suka klasik rock sih sebenarnya. Oke. Suka klasik rock karena pergaulan juga mungkin. Awalnya di keluarga sukanya klasik rock. Oh keluarga namanya Dan klasik rock ya? dan kali itu pun ada yang suka reggae tapi karena namanya belum begitu banyak pengetahuan. Jadi aku mikir ini tetap musik gitu. Jadi belum tahu mana reggae mana apa gitu. Sampai akhirnya punya kesempatan untuk bisa tahu musik lebih daripada itu setelah
bukan keluar dari keluarga sih, semenjak bisa bergaul lain daripada keluarga gitu. Sama teman-teman sekolah, sama teman ini akhirnya cukup tahu berbagai macam jenis genre musik gitu. Dan akhirnya kelas 2 SMA aku udah mulai reguler gitu sih. Kelas 2 SMA udah mulai reguler. Dan ini decide untuk apa ya, ambil genre reggae. Belum. Oh, masih belum reggae? Ya, belum. Oh, Masih klasik rock. oke. Saya tuh masih klasik rock karena bukan klasik rock aja sih. Memang mungkin musik yang pertama aku tahu adalah klasik rock gitu. Tapi pada saat mulai manggung atau kita bilangnya reguler, itu kita bilangnya top 40 kan. Top 40 Iya, pasti. sudah Kan, harus kan? bisa segala Iya. macem. Nanti top 40 harus dikuasai lah harus ya. kuasai. Gitu ya. Jadi selama top 40 itu kan banyak genre musik yang kita tahu, apalagi top 40 berarti artinya minimal deh klasik rock, rock music atau Latin, dancehall atau segala macam musik. Iya. Akhirnya dipelajarin gitu. Sampai mungkin usia udah mulai kayaknya musik ini nih enak nih. Ya kan, benar nggak Bang? Iya. Musik Udah mulai ini enak nih. mengerucut lah. Iya, gitu mulai ya. mengerucut. Udah mengerucut. Nah. Mulai ngerucut kayaknya mulai lulus SMA deh. Baru bener-bener yang sebenarnya gimana ya? Jadi sorry, SMA nih udah Pengen udah tahu nyari banget. duit sendiri gitu ya. Sebelum SMA kali ya. Sebelum lulus SMA. Pemuda mandiri. Yes. Mandi nyuci sendiri. Jadi itu sih mulai mengerucut dan akhirnya lulus SMA tuh mulai penasaran gitu. Oh, di bar ini nih kok musiknya kayak begini doang. Di bar ini kok musiknya gini aja, ini. Dan akhirnya mau nggak mau seiring jalan waktu juga belajar, oh musik ini tuh artinya musik ini. Dan mungkin usia juga sama perkembangan waktu yang kita belajar juga kan. Akhirnya mikir, kayaknya aku cocok ini musik ini, aku suka banget. Itu belum reggae tapi dulu sempat belajar kayak Latin atau gospel music atau apa gitu. Iya. Ya sampai gitu-gitu sih. Dan akhirnya jatuh cinta sama reggae, Bang. Kapan itu? Kalau masih ingat tahunnya aja deh gitu kan. Itu lulus SMA berarti sekitar 2000 Tahun tuanya, tahun tuanya. 2008 Oh, kan. 2008 kalau nggak salah. Oke. 2008 enggak deh, 2007 deh kalau nggak salah. 2007. Ya, Lulus 2007. SMA 2007 ternyata tiba-tiba udah langsung ke reggae. Oke. Cool. Ngegimbal sejak reggae atau memang dari tamat SMA udah ngegibalin rambut? Nah, kalau itu emang aku pengennya dari dulu tuh biar bisa gondrong gitu kan. Karena kebetulan rambut keriting gitu ya. Rambut keriting kayaknya kalau dipotong pendek jelek. Kalau dipotong agak panjang dikit ada yang jelek gitu, kayak kurang pas gitu. Jadi kayaknya cocoknya gondrong. Cuma karena harus lulus SMA dulu baru boleh panjangin rambut kan. Gitu sih. Jadi panjangin rambut dulu, kenal reggae dan apa ya? Seorang anak muda yang mencintai sesuatu dan akhirnya Bisa mendedikasikan mendapatkannya. diri untuk pengen tahu sesuatu itu lebih. Iya. Dan totalitas dan akhirnya ya aku putuskan untuk apa ya? Berkarya. Menggimbalkan. Oke. Menggimbalkan rambut karena tujuannya adalah satu, bukan karena gimbal itu untuk gaya-gayaan. Kalaupun ada yang seperti itu, it's okay lah, itu keputusan orang masing-masing. Iya. Cuma buat aku gimbal itu adalah suatu identitas yang aku pegang saat aku udah memutuskan jalur mana yang aku ambil. Iya sih, Bener. emang identitas dan memang sekarang kan kalau gimbal pasti identik reggae. Ya, seperti contohnya. Pokoknya berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu aja lah ya. Itu contohnya. Ya. Sorry, pengen nanya nih, keluarga musisi. Kenapa? Maksudnya ada musisi ya, dalam Ada, musisi ada, gitu iya, kan. iya, iya. Kenapa nggak bikin band sama keluarga? Sudah Ya, dicoba, Oh, udah. Oke. Tapi karena keluarga kita bentrok terus ya kan. Lebih sering ributnya daripada Iya, ini ya, ribut, nyambungnya iya. gitu ya. Jadi kayaknya itu enggak dulu deh, kayaknya. Bagian oke. itu ya. Oke. Oke, sekarang ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan Bobby sendiri, ini baca-baca di Instagram gitu kan. Instagram. Selalu apa-apa Bobinyo with Rebel Warriors. Nah, Rebel Warriors ini bandnya kah atau gimana? Nah, gini deh, basicnya kita kan di Bali ada reguler nih Kak. Ya kan ada reguler kan Bang. Jadi kita main di beberapa
kafe atau bar ternama yang kita tahu gitu contohnya. Dan sebenarnya aku basic pribadi sih aku lebih ke aku seorang penyanyi gitu. Dimana aku juga nggak akan pernah bisa reguler tanpa band yang nge-backup aku. Dan mungkin begitu pula sebaliknya. Iya, betul. Band tidak akan tidak akan bisa berjalan tanpa ada sosok penyanyi. Jadi kita saling berkaitan. Ya berkaitan gitu kalau ya. Mengisi satu sama lain. Iya. Kalau dikatakan Rebel Warrior ada bandku, bisa dikatakan demikian Kak, bisa dibilang seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa aku juga masih main sama band lain. Ataupun mereka dengan vokalis lain. Ya, seperti itu ya. Intinya kita saling berkaitan sih. Dan untuk saat ini memang aku lebih sering sama Rebel Warrior, itu aja sih. Itu aja. Berarti bisa dibilang Bobby ini salah satu pendiri Rebel Warrior atau enggak? Kalau dibilang pendiri mungkin aku belum tepat untuk dikatakan seperti itu. Tapi singkat cerita mungkin aku bisa dikatakan sebagai aku membantu atau untuk biar Rebel Warrior tetap berjalan, mungkin seperti itu. Oh gitu. Itu aja sih. Lebih ke kalau ininya simpatisan dulunya gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Aktivisnya gitu kan. Ada aktivis di band kan gitu kan. Dipaksa-paksain aja dah yang mau dimasukin. Gitulah. Karena selain sama Rebel Warrior juga, sama teman-teman dari Rebel Warrior, aku juga main sama beberapa band gitu. Karena sebelum sama Rebel Warrior aku udah ada bahasanya aku ada reguler sama band lain yang sudah aku jalanin selama ini gitu. Lu tiap hari main ya? Hampir tiap hari ada jadwal nih? Hampir setiap hari. Pindah-pindah atau udah reguler? Gue cuma tahu hari Rebo di Red White. Itu aja. Iya. Nah, karena Red White juga salah satu bintang tamu kita. Iya, Red White yang di Marlboro ya. Iya. Sumar. Dan Sofyan, ayo dong manggung kapan-kapan. Gue mau diseleksi katanya. Tidak terima. Tapi dia penyanyi solo aja. Solo. Iya, nggak pakai band gitu. Nggak ada. Nggak pakai band. Nyanyi aja, coba aja sendirian gitu. Nah, Bob, kalau misalkan ngobrolin masalah Rebel Warrior dan band-band Bobby yang lain gitu kan, udah pernah apa sih achievement tertinggi yang sudah pernah kamu dapat dari band-band tersebut? Either itu Rebel, either itu band lain ya? Yang akhirnya gitu. Aku sih belum hingga saat ini ya, semenjak aku mendedikasikan diriku untuk lebih fokus ke dalam musik gitu contohnya. Highest achievement yang aku tuju bukan mungkin kalau reguler mungkin ada bahasa jackpot, dalam artian jackpot kita main di suatu bar di mana bar itu bakal kasih kita budget lebih daripada bar lain, contohnya seperti itu. Per orang. Oh, per orang ya, nggak per band gitu ya? Nggak per band, per orang. Baru denger nih. Really great ya. Kirain per band. Iya, biasanya kan per orang tim, contohnya. tim kan ya. Contohnya saja nih, nggak boleh sebutin kan? Contohnya deh. Kan? Si band A terdiri dari 5 personil. Per orangnya dibayar 1 juta per orang gitu contohnya. Misalkan. Dan sedangkan mungkin ada beberapa bar yang mungkin dibayar per orangnya kurang daripada itu. Mungkin untuk beberapa teman-teman atau mungkin siapa saja mungkin itu sebagai achievement, itu adalah poinku supaya aku main reguler dan budgetku lebih daripada yang lain karena apapun alasannya mungkin seperti. Tapi buat aku achievement itu lebih ke aku maksudnya gini deh. Hingga saat ini kepuasan yang aku terima itu bukan karena soal seberapa besar bayaranku. Karena itu kayaknya apalagi kondisi seperti ini. Kadang ada bayar rendah atau ada bayar. Cuma pada saat ini band ini di atas panggung, aku nyanyi dan tamu yang hadir pada saat itu ikut senang, ikut nyanyi, ikut joget, dan akhirnya di akhir acara kita benar-benar closing dengan yang sangat spektakuler gitu, sangat enak. Kayaknya itu achievementku deh gitu. Jadi setiap maksudnya jadi si tamu-tamu dan semua yang ada di situ terhibur gitu kan? Yes. Itu udah bikin Bobby sendiri puas banget ya. Punya jadi aku belum self satisfaction jadinya ya. Jadi aku belum memutuskan bahwa aku harus seperti ini supaya aku kayaknya aku merasa bahagia deh kalau enggak, kayaknya belum. Kalau enggak planning deh, punya enggak? Apa sih yang pengen dicapai gitu kan? Dari musik dulu lah ya, dari musik dulu ya kira-kira. Impian gitu, mungkin pengennya one day manggung sama siapa. Dalam kalau enggak pengen nge-trip ke sana gitu kan. Kalau enggak pengen punya tour band
kota Anu gitu kan, kalau Pulau Anu gitu kan misalkan. Kalau itu ada sih sebenarnya kalau masalah tour. Jadi gini nih, sebelum band-band yang tadi kita omongin, aku udah pernah sih ikut dalam beberapa band reggae besar juga di Indonesia gitu contohnya. contohnya Boleh disebutin namanya? silahkan. Boleh? Silahkan. Contohnya aku hormat banget buat kakak-kakak saya dari Marapu Reggae Band. Ini Hormat. suhu Hormat. sih itu. Ya, dan saya salah satu dari Damara Marapu. Jadi basicnya adalah saya selalu percaya bahwa musik ini awalnya Bang. Iya. Musik ini bakal bawa aku kemana-mana nih. Dan akhirnya itu terjadi gitu. Musik bawa aku tur ke sana, travel ke sana sini, ke sana whatever is that. Dan mungkin sampai saat ini itu sih yang aku paling haus sih. Yang paling aku inginkan untuk bisa travel kemana-mana, untuk bisa main dan kenal teman, dan akhirnya kita membangun hubungan seperti keluarga atau komunitas atau apapun itu yang berdasarkan berpondasikan musik itu sih. Traveling terjauh karena musik kemana? Terjauh dari base dari Bali ya berarti ya. Oke. Timor Leste. Setelah Timor Leste berpisah dengan Indonesia atau Setelah berpisah dengan Indonesia. Wadaw. Aku juga sempat ngeliat-ngeliat di Instagram kan ada beberapa kali collab tuh sama bintang-bintang besar juga. Salah satunya pernah sama Siska Salman, aku lihat. Sama Mbak Siska Salman itu apa? Recording atau apa? Kalau sama Kak Siska itu, nah ini boleh ceritain ya? Boleh disebut? Ada video klipnya kan? Iya, ada. Itu boleh disebut ya? Silakan. Jadi kalau sama Mbak Siska. Nggak apa-apa kan pasti saya? Nggak apa. jadi kita itu di bawah naungan dari Abang Jenderal Bang Pai Burman. Asal. Ya. Jadi Bang Jago. Abang Jago asik. Jadi kita pada saat itu mungkin Kak Siska dan Bang Pai ada suatu project yang mereka jalani dan mungkin mereka butuh penyanyi untuk featuring pada saat itu, dan kebetulan genrenya mereka kalau aku bilang mungkin sedikit menyerempet ke ragam moving reggae gitu. Dan mungkin mereka mencari sosok yang bisa membantu untuk mengisi di part lagunya dia. Iya. Dan ya bersyukurnya mungkin jatuh ke aku. Kok bisa lu? Nah, aku juga nggak Audisi tahu. kah atau langsung tiba-tiba Iya, di pakai audisi. Wah, ini lucu banget nih. Ini asli parah deh. Ini deh. Belum. Jadi agak garing sih. biasanya kan jadi kita yang malu ya. nggak sih, basicnya biasanya kan kalau orang mau recording at least punya preparation time gitu. Ya. At least hari Rabu kamu harus take vokal. 1 minggu sebelum take vokal kamu udah terima lagunya, kamu udah dengerin bagannya, persiapkan liriknya apapun. Percaya nggak? Itu lagu yang kita dengar sekarang, yang lagu itu sangat enak banget lagu itu. Itu hanya terjadi dengan 2 jam saja. 3 jam mungkin. 3 jam saja. Itu pun tak mungkin. Bukan. Tapi beneran deh. Aku juga kaget loh. Bobby bisa bantu. Jadi Kak Siska datang, kebetulan datang ke rumah, kita ngobrol dan pembicaraan tuh terjadi seperti itu, dan dibilang bisa nggak bantu kita isi lagu gini. Besok dia bilang, wah besok lagunya gimana Kak? Boleh aku dengerin nggak? Udah besok aja denger langsung sambil take. Hah? Saat itu pun nggak dikasih. Nggak di sounding lagunya. Enggak, nggak ada. Gila. Tapi dia memang punya suara juga. Ngomong aja Ngomong suaranya aja dulu. Gacor. Suaranya begitu. Gitu sih basic awalnya sih. Jadi Suaranya seks bikin resah. itu sih, jadi aku apa ya? Aku juga bilang pada saat aku coba dulu. Aku nggak berani ngomong oke, aku isi gitu. Takutnya mengecewakan, karena aku juga basicnya adalah kembali ke aku nggak tahu lagunya nih, nggak tahu musiknya gimana nih. Iya. Musik yang gimana harus aku isi gitu. Tapi bersyukurnya besok pada saat kita ketemu di hari H, that's so good. Dan boom. Let it flow gitu kan. Yes. Kita harus dengerin sih lagunya. Gue udah dengerin. Oh, ya? Enak lagunya. Asik. Bentar abis ini kita dengerin. Yo. Ya ampun.
Itu lebih enak banget. Yoi. Nah terus ini rambut udah berapa tahun kayak begini? Dari tadi Kayak begini tuh gimana maksudnya? Sepanjang apa sih? Segini sih. Boleh dibuka? Boleh dong. Bob? Oh gitu. Nah, tuh. Coba di ke depannya. Asli ya? Asli dong. Gak ada sambungannya? Gak ada. Aku gimbal mungkin memang karena Agak serem dia. Tidak agak serem. tapi bersih loh, ini wangi banget loh. Enggak maksudnya. Agak serem jadinya kan. Ini nggak ada kutu di sini, yang ada dinosaurus, Kecoa. iya. Buaya, Kadal ya? kadal. Sebenarnya kayak tadi aku bilang, jatuh cinta sama reggae itu mungkin setelah lulus SMA. Cuma karena belum punya opportunity untuk boleh manjangin rambut. Belum boleh punya opportunity untuk gimbal kali ya. Oke. Kalau manjangin rambut udah Panjangin boleh bisa. panjang. Aku mulai gimbal itu semenjak kuliah. Gitu. Sekitar 2007-2008 berarti ya. 2008, 2008. Itu mulai gimbal karena aku pikir juga udah nggak sekolah, udah nggak SMA lagi. Aturan SMA juga sama kuliah beda, lebih dewasa. Iya. Dan kita boleh Lebih menentukan. bebas lah kalau kuliah gitu kan, kesannya. Mulai aku gimbal. Sebenarnya udah gimbal 3 tahun. Aku potong lagi, aku gondrongin lagi, aku gimbal lagi. Itu sih. Nyulam sendiri ya? Sampai akhirnya jadi seperti ini sih. Ini sih Kak. Karena gue pernah gimbal dulu, cuman gue Oh, nggak ya? tahan cuma 6 bulan gatel. Panas banget ya. Panas gatel. Terus dulu tuh memang yang dikerutinnya disiram pakai bir ya zaman dulu. Iya. Habis itu bawahnya tuh ditimahin biar dia jatuh ke bawah. Berat. Jadi berat. Tuh, habis 6 bulan gue gatel-gatel dah. Memang banyak sih caranya untuk gimbal tuh banyak sih. Maksudnya banyak metode-metode yang dilakukan. Karena biasanya gimbal tuh sebenarnya lebih cocok untuk rambut yang benar-benar keriting. Contohnya keriting Keriba ya maksudnya. Iya. Contohnya seperti keriting Keribok maksudnya. keribo yang bener-bener complicated keriting yang baru tumbuhnya udah set afro ya. Karena kalau rambut seperti itu mungkin nggak perlu pakai alat untuk gimbal, mungkin diambil rambutnya ini diginiin aja udah gimbal. Iya udah gimbal. Sedangkan kalau sendiri. rambut kayak kita yang keritingnya masih oke keriting bergelombang tapi masih butuh alat untuk Iya. menggimbalkan. mengimbalkan ya itu aja sih. Ini buat teman-teman nih yang kalau misalnya sekiranya pengen nonton Bobby, nah Bobby mungkin bisa sebutin regulernya hari apa, di mana dan jam berapa. Gitu. Kalau untuk saat ini aku ada reguler setiap yang pasti nih hari Kamis itu di Sanur, nama tempatnya Omba Sanur. Omba Sanur. Berarti sama Pak Benny ya di sana ya. Wah, kenal Pak Benny juga berarti Bang. Pak Ben. Di Omba Sanur. Jam? Itu kita start jam 5 sore karena kita nyari sunset. Oke. Ya. Hari Jumatnya, oh ya, hari Kamis tuh sama Para Buaya. Itu bukan Rebel Warrior ya. Para Buaya. Lu pikir apa? Kan ya nenek. Yoi. Itu kebetulan nama komunitas, nama band tersebut kita sebutnya namanya Para Buaya. Buaya Itu, semua ya? Semua. Aduh, hunter hunter semua nih kan. Kenalan sama mamanya. Itu terus Ini Ratu Buaya. hari Jumatnya di Popis Kuta, nama tempatnya Max Warung. Itu kita start jam 7. Itu sama apa, para dedemit? Para penonton. itu sama Rebel Warrior. Oke, Nama sama tempatnya Rebel itu, Max. oke. Terus hari Sabtunya itu kita tentatif sih. Jadi dalam artian setiap 2 minggu sekali kita ganti tempat. 2 minggu pertama kita main di red carpet di Jalan Sunda, iya. ya, di red carpet. Terus 2 minggu berikutnya, jadi setiap minggu ganti-ganti sih. Malam minggu ini di red carpet. Untuk hari Sabtu ya maksudnya. Hari Minggu Sabtu depannya? di tempat yang lain. Nah, Sabtu depannya red carpet Apa lagi. ya, seperti itu Oh terus. gitu. Ya, dan hari Minggunya kebetulan ini job terbaru sih, reguler terbaru, dan kebetulan Iya. kita main di, wah kalian harus tahu tempat ini. Ini tempat baru, tempatnya cool banget, namanya Narara Canggu. Narara. Kakak dan abang harus ke sana deh. Aku invite minggu ini ya. Narara. Visit. Narara. Oke. Jam? Kita start jam 7.30 paling telat. Karena sebelum kita ada band pembuka, mungkin akustik. Oke. Baru live band, yes. Oke. Boleh lah. Narara. Visit lah.
Visit dong. Gaskeun. Visit. Gaskeun. 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 Jadi Senin, Selasa, Rabu off. Ya, sementara. Oh gitu. Loh, yang di Rabu. Rabu udah nggak Rabu Kan di Rabu Rabu. Rabu White. di Red White, sorry ya. Senin, Selasa off berarti ya. Senin Selasa off. Rabu, Rabu Kamis, Red Jumat, White, Sabtu, yes. Minggu full. 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 Mungkin ada pertanyaan terakhir. Mungkin kalau misalnya Sobat Aloha ada yang penasaran, lu single nggak sih? At this time, yes, I'm still single. Still single ya. Still single. Oke, berarti Instagramnya apa kalau ada yang Bobby Nyoe. Boleh di follow. Boleh. YouTube-nya? Sama Bobby Nyoe juga. Bebennya juga. Langsung aja ya. Ya. Buat teman-teman juga nih, jangan lupa nih kalian harus follow Instagramnya Aloha Channel. Sama juga kalian harus tontonin nih ya kan. Harus subscribe. Subscribe, like, comment, and share, okay? Don't you forget guys, okay? Nah, Iya, you know iya. man. Dan klik lambang loncengnya. Loncengnya. Notifikasi. Notifikasi. Yes. Oke, Tuh. Denny, ada pertanyaan terakhir? Last question dari saya. What was the best moment in your life? And what was the worst moment in your life? Di luar musik maksudnya. Kalau boleh di-share. Boleh dong. Kalau boleh di-share. Contohnya apa nih, Anything. Contohnya. Anything. Contoh kecil deh. Contoh kecil apa? Contohnya. Yang tidak terlupakan deh. The best moment yang tidak pernah terlupakan yang sampai Mungkin sekarang lu masih waktu itu lagi ingat gitu manggung kan. tahu-tahu cepir di celana tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu kan. Itu bisa Kalau jadi the udah- best moment atau bisa jadi the worst moment gitu kan. Kalau nggak mutusin pacar bisa jadi worst moment gitu kan, yang harusnya sih gue nggak mutusin, harusnya gue diputusin. Putusin. Gitu misalkan. Selingkuh nyesel gitu. Selingkuh 1 harusnya 2 gitu ya kan. Aduh. Laki ya, boys will be boys. Makanya gue nggak suka cowok kayak gitu Aku juga. Cowok itu jahat loh. banget. Oke, apa dong? The best moment in your life yang nggak pernah lu lupain, dan the worst moment in your life dan yang nggak pernah lu lupain juga, Bo. Kira-kira. Kalau boleh di-share, kalau ada. Ada nggak sih, kalau the best moment sampai saat ini mungkin pada saat apa ya? Pada saat manggung deh, hal kecil nih contohnya. Pada saat manggung dengan situasi yang tidak terduga gitu. Kita pikir, oh contohnya gini deh. Kita main, tempatnya sepi nih, kayaknya bakal nggak asik gitu. Iya. Ternyata Ketika gereng dan penontonnya excited gitu dan semuanya pada keluar dari bawah tanah gitu. betul ya, keluar semua. Setan dong, gimana sih? Dan akhirnya terjadi hal yang tidak diduga, contohnya seperti itu. Itu sih the best moment hingga saat ini dan itu udah berkali-kali dan ya bersyukur banget itu selalu terjadi sih. Hampir sering terjadi gitu. Iya. Kalau the worst momennya banyak juga sih. Contohnya apa mau Yang nggak? paling, Yeah, the worst. yang lu nggak Worst bakal lupa. Worst of the worst gitu Oh, kan. ada sih. Mau embarrassing kek gitu kan, mau apa kek Iya, terserah. iya. Pas mau manggung nih acara gede gitu. Ketiduran gitu ya kan. Di rumah Dan Cocok sih. 10 menit lagi harus sudah on sudah stage. dan penonton tuh yang udah wah, you know. Dan aku datang yang masih baru bangun tidur yang lagu apa yang you know, yang Masih ngumpulin nyawa gitu ya. Nah itu sih Lu pernah gitu? pernah. Itu Gimana sangat sih? memalukan banget ya kan. Sangat dengan muka yang masih agak bengkok-bengkok, kasur bekas bantal. Garis. Ya, oh my god, you know. Itu pernah sih, itu pernah. Itu sih yang paling keinget sampai sekarang dan itu jadi pacuan sampai sekarang. Jadi lebih baik aku nyanyi agak ngantuk dikit nggak apa-apa, main agak ngantuk dikit Daripada ketiduran. daripada ketelatan. Itu aja sih. Emang waktu telat itu temen satu band itu nggak ada yang call? Udah, itu telepon mungkin ada 1000 kali miliar triliun dolar telepon itu. Tidur mati berarti. Udah kak, Bangke. bangke udah, I'm done. You know, malamnya kita wajar lah ya, kita Big ada night lah party ya, gitu kan. big night lah ya, Oke. kita ada big night. Something happen in the night, so we have some fun. This too much fun dan sampai tidur sampai you know, ya skip. Let's go. Dan ternyata 10 menit 10 menit lo harus ada sepanggung, bayangin. Oh, itu Tapi nyampe. dan itu udah dah, itu kan udah. tapi ketika on stage maksudnya udah langsung harus on take, atau harus take action ya. Jadi mau nggak mau ya harus profesional aja gitu. Iya. Cuma sebelum itu memang kacau banget deh. Mood nggak enak tuh. pasti sih. Sangat kan. Pasti You know sih. lah ya kan. Aduh, kacau banget sih. Rusak banget sih itu.
Udah sih mah udah. Thank you kalau gitu kalau mau kalau udah sharing. Nah dari Mantap. Bobby ada nggak pesan-pesan nih Kira-kira buat ada. mungkin musisi, buat orang yang lagi berjuang untuk pengen live on stage atau baru ngebangun karirnya, hobinya segala macam, terutama mungkin spesifik di reggae ya, untuk bisa share perjuangannya Bobby dari awal seperti apa, pesan-pesan yang positif apa? Wah, ini pesan-pesannya panjang kalau gitu. Udah kalau gitu kita Pulang dulu, masih. biarin aja. Oke guys, apa ya? Kalau balik lagi dari awal aku ngejalanin karir musisi ini, aku tidak memilih musik sebagai basic awalnya. Aku tidak memilih musik untuk menjadi sumber pendapatanku. Biarpun pada dasarnya memang kalau kita reguler, contohnya gini, kalau kita udah menjalankan kewajiban, pasti kita menerima haknya. Contohnya kalau aku udah reguler, berarti aku bakal dapat bayaran dari reguler. Tapi itu bukan patokan. Jadi apa ya? Susah-susah gampang gitu. Jadi apa ya? Yang pertama, keep fighting, keep on fighting, keep on moving, tetap berusaha, tetap ngelakuin yang terbaik di dunia musik. Kalau nggak sekarang mungkin besok, kalau nggak besok mungkin lusa, ya kan? Selalu ada harapan gitu. Karena intinya adalah luka hari ini bakal terobati dengan harapan yang bakal ada esok hari gitu. Itu aja sih. Itu Good ala Bu. Iya. Itu sih, apalagi musik gitu, karena kita tahu sendiri, karena bukan bicara saingan, sedangkan basic adalah generasi itu setiap hari akan ada generasi baru. Betul. Jadi kita harus terima dengan hal yang apapun yang terjadi di sekitar kita. Nggak mungkin bunga itu layu dan tidak tumbuh bunga yang baru kan. Oh benar sekali, dikira mau ngapain gitu ya. Bener. Tidak mungkin bunga itu layu Kalau kalau tidak- selalu disiram gitu kan. Ya, Maksudnya enggak dikira mau kayak gitu mah. Ternyata ada kok. Jadi bunga yang baru tumbuh lagi. apapun ada Oh, oke. alasannya kan gitu. Jadi regenerasi itu pasti ada. Jadi buat teman-teman semua yang masih berusaha dan masih berjuang sama kayak aku juga dan teman-teman, kalau tidak hari ini, mungkin bukan hari ini, hari kalian, maybe tomorrow. So never give up the fight guys. Always Oh, Risa mau fight. nanya. Boleh. Dia gimbal-gimbal gini hello. Jadi jawabannya adalah Bagus sekali. dari ini tadi apa namanya, pesan-pesan yang terakhir tadi. Jadi mendingan hidup untuk musik atau musik untuk hidup? semuanya sepertinya jawabannya adalah mind control. Jadi karena hidup untuk musik, musik untuk hidup, dua kriteria tersebut ada positif dan negatifnya, ya kan? Kalau aku lebih ke control yourself deh, gitu. Lebih ke Nggak bisa, lu harus mind milih control. antara dua itu. Aku udah habis waktunya. Itu bom waktu. Apa ya? Kalau ini opiniku ya, caraku bukan caraku sih, sudut pandangku nih. Iya. Aku masih susah membedakan hidup untuk musik, musik untuk hidup. Itu bagaimana sih maksudnya? Jadi buat aku lebih ke back to your roots sih. Kembali ke awal untuk memilih kehidupan ini oke. Aku mendedikasikan diriku untuk musik dan pada saat ini musik yang aku tuju adalah reggae. Itu contohnya nih. Jadi apapun yang mengenai reggae, I will do it. Doesn't matter what it takes, you know. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya itu Lebih kemana? hidup untuk musik. Hidup ya? untuk musik ya. Mungkin hidup untuk musik ya, lebih shortnya. Seperti itu sih, mungkin seperti itu sih. Sudah puas Anda dengan jawabannya? Sudah, siap. Silakan tekan lonceng. Oke, terima kasih guys untuk Dia closing. Iya, nggak apa sih, sekali-kali bintang tamu yang closingan. Enggak boleh. Biar Nggak sopan, nggak sopan. Enggak juga. Kalau selama kita asik-asik aja ya, Ma ya. Ada lagi yang mau tanyain? Enggak. Rizang ada yang mau tanyain sama Aku boleh tanya nggak? Oh, boleh silakan. Maksud kalian tanya-tanya aku nih bagaimana sebenarnya? Kita kepo aja. Iseng aja. Iseng Bisa aja, aja, kepo-kepo aja sih gitu. Oke. Dan akhirnya kejebak juga gitu kan. Dijawab juga pertanyaan kita sama Dijawab dia. juga, Iya. Jadi kalian yang buat nonton ini, kalian yang nonton Aloha Channel, hati-hati kalian kena jebak ya. Ini sebenarnya channel ini bahaya loh. Kita Jahara gitu. Zahara loh ini. Yoi. Bahaya gila. Oke, ya wes, Bobby, thank you Terima banget kasih. sudah mau sharing sama kita. Yes. Apa ya, di setiap kali kita ngundang bintang tamu dan ketemu sama orang baru tuh selalu ada hal-hal yang di luar dugaan ya.
Ada hikmah yang bisa kita petik. Iya, terus juga kalau di foto kita ngelihat atau sekedar berbeda sama setelah kita ngobrol, itu selalu kejadian seperti itu gitu. Bener banget sih, Kayak tadi gue bilang, gue gak nyangka lu gimbal-gimbal begini tapi Hello Kitty ya kan. Perumpamaannya tadi ke bunga yang lain. Habis itu kemana lagi? Perumpamannya bunga. Abis bunga apa tadi? Apa tadi ya? Pokoknya Itu aja dah. sih. Mandi cuma itu aja. Dia nggak terlalu melo sih orangnya. Melo yang terselubung lah. Iya, tapi dari segala jawaban atas pertanyaan kita tuh memang bijak dan dia hati-hati ngejawabnya. Bijaksana bijak sini gitu kan. Iya, kalau kita nggak hati-hati ya Di band kamu nanti. nah itu masalahnya di situ terjadi. Terperosok nanti. Terperosok. Itu ke lubang yang tidak bisa di. Ke lubang yang kamu cari. Apa? Apa? Sorry. Apa? Belum. Cut. Cukup Bogoso. Gitu. Ya sudahlah kalau begitu, Mak. Ya, jangan lupa Sobat Aloha di follow Instagramnya Bobby di Bobby Nyoe. Begitu Bobby juga Nyoe. YouTube-nya. YouTube-nya juga Bobby Nyoe, ya. Begitu juga untuk Aloha Channel di Instagram kita aloha.channel dan Ya. di YouTube kita Aloha Channel Bali. Kalau channel Bali, itu Stay aja. tune, selalu ikutin video-video kita dengan bintang tamu selanjutnya. Oke. Sukses selalu buat Bobby. Terima Ya. kasih. Thank you Bobby. Bang. Thank you. Buat kalian guys, jangan lupa selalu support teman-teman semua dengan cara mungkin kalian bisa ngikutin YouTube-nya, subscribe, like, comment, and share. Karena support dan subscribe kalian berarti buat kita semua. Oke. Peace. Merdeka. Merdeka. Thank you. Yaman. Bye.